Meghan Markle bakal calonkan diri jadi Presiden Amerika Serikat. Meghan Markle dikabarkan akan terjun ke dunia politik. Istri dari Pangeran Harry itu rupanya tertarik untuk pindah ke Gedung Putih dan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Kabar ini diakui oleh penulis kerajaan Lady Colleen Campbell yang mengklaim bahwa mantan Duchess of Sussex itu memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2032 mendatang. Lady Colleen Campbell merupakan sosok yang terkenal sebagai sosialita di Inggris dan penulis biografi kerajaan. Kepada Daily Mail, ia menyebutkan bagaimana Markle memiliki ambisi politik untuk sementara waktu dan keputusan untuk pindah ke Amerika Serikat adalah sebagai bagian dari rencana politiknya. Sebelumnya, Harry dan Meghan meninggalkan Inggris bersama putra mereka Archie untuk kehidupan baru di Amerika Serikat. Saya tahu Duchess of Sussex memiliki ambisi politik dan saya telah diberitahu bahwa suatu hari dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Saya pikir semua yang dia lakukan meninggalkan keluarga kerajaan dan pindah kembali ke California adalah bagian dari rencananya dan dia telah membawa Harry bersama dengannya, kata Lady Campbell. Lady telah menulis sebuah buku baru tentang pasangan tersebut. Di antaranya Meghan and Harry The Real Story. Dalam sebuah wawancara dengan The Times pada bulan Juni, Campbell mengungkapkan bagaimana penerbit Amerika sangat senang ketika ia menawarkan buku soal Meghan dan Harry. Sebelumnya, Markle memang cukup sering terlibat dengan berbagai aksi politik dan belum lama ini berpidato mengenai polemik ras di Amerika. Bahkan, Markle juga sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan, terutama yang mendukung kesehatan dan hak-hak perempuan. Selanjutnya, Meghan Markle merasa pekerjaannya di politik lebih penting dari akting. Meghan Markle nampaknya masih memiliki semangat yang kuat untuk tetap berkarir di dunia politik, meski sudah mundur dari anggota senior kerajaan Inggris bersama suaminya Pangeran Harry. Namun, Meghan yakin masih memiliki misi yang mulia menggunakan suaranya. Ia ingin mengakhiri rasisme yang sistemik di Amerika Serikat dan ingin agar suaranya didengar. Meghan mengatakan pekerjaannya sebagai pemimpin lebih penting dari apapun saat ini dan dia sudah berbicara dengan Oprah dan komunitas pemimpin lainnya tentang bagaimana dia bisa menjadi bagian dari solusi. Meghan merasa misi lebih dari sekedar berakting. Dia mengatakan ingin menggunakan suaranya untuk perubahan dan belum mengesampingkan karir di politik, ujar seorang sumber kepada Daily Mail. Sementara itu, Duchess of Sussex itu mengakui ada yang salah jika tidak mengeluarkan suara terkait kematian George Floyd. Menyinggung kematian orang-orang kulit hitam di tangan polisi, Meghan membuat pesan dalam sebuah video yang ditujukan kepada angkatan yang baru saja luluh dari sekolahnya di Los Angeles, Immaculate Heart High School. Apa yang terjadi di negara kita dan negara bagian kita dan di kampung halaman kita, LA, sangat membuat hancur. Aku tidak yakin apa yang bisa aku katakan kepada kalian. Aku ingin mengatakan hal yang benar dan aku sangat gugup itu bisa dipisah. Aku menyadari satu-satunya yang salah untuk dikatakan adalah tidak mengatakan apapun karena hidup George Floyd berharga dan begitu juga dengan banyak orang lainnya yang nama-namanya kita ketahui dan tidak kita ketahui, ujarnya dalam video. Ibu dari putra yang berusia 13 bulan ini, Archie, juga meminta maaf kepada para pelajar karena harus tumbuh di dunia di mana rasisme masih terjadi dan mengingat beberapa nasihat yang pernah diterimanya saat remaja. Aku berpikir mengenai saat ini, saat aku masih siswa tingkat 2, aku masih 15 tahun. Itu adalah tahun kami melakukan pekerjaan sukarela. Ku ingat satu guru Nona Polia mengatakan kepadaku, selalu ingat untuk menempatkan orang lain di atas ketakutanmu. Nasihat itu terus melekat sepanjang hidupku dan aku memikirkannya lebih banyak lagi seminggu kemarin dari sebelumnya. Jadi hal pertama yang ingin aku katakan kepada kalian adalah aku minta maaf. Aku minta maaf, kalian harus tumbuh di dunia di mana ini masih ada.
Selanjutnya masih berita dari Meghan dan Harry. Masih gunakan simbol kerajaan, Pangeran Harry Meghan Markle dikecam masyarakat luas. Pangeran Harry dan Meghan Markle dikecam masyarakat lantaran masih menggunakan simbol kerajaan, lengkap dengan mahkotanya. Hal itu dipandang tak pantas dilakukan karena mereka telah menyatakan mundur dari kerajaan Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle diketahui masih menggunakan simbol kerajaan setelah menuliskan ucapan terima kasih untuk lembaga amal Street Games yang berbasis di Inggris. Adapun surat ucapan terima kasih dari Meghan Markle dan Pangeran Harry tersebut kemudian diposting akun Street Games di Twitter. Kami ingin menulis dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada tim di Street Games karena aksi mereka memberikan makanan Hope Community Kitchen di seluruh London, kata pasangan di bagian awal suratnya. Dampak COVID-19 sangat menakutkan dan menguji begitu banyak orang dari semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Namun di masa-masa sulit seperti inilah niat baik untuk orang lain dan semangat komunitas muncul. Pasangan itu kemudian juga menguji lembaga amal Street Games karena memberikan bantuan kepada Hope Community Kitchen yang didukung Meghan Markle. Kami merasa tersentuh menyaksikan dari jauh melihat organisasi yang kami jagokan bahu-membahu dan sangat peduli, tambah mereka. Dalam surat tersebut, tampak Pangeran Harry dan Meghan Markle hanya menyertakan nama depannya saja. Mereka pun tak lagi menggunakan gelar kerajaan, meski begitu di bagian atas surat masih tampak simbol mahkota. Simbol itu terdapat di atas inisial nama Harry dan Meghan. Hal itu pun membuat sejumlah netizen menyampaikan kritik. Kenapa sih mereka masih tetap menggunakan simbol kerajaan? Tweet seorang pengguna Twitter. Mereka perlu menanggalkan mahkota itu dari inisial HM tersebut, kata yang lainnya. Terlepas dari status Harry dan Meghan, penggunaan logo mahkota ternyata tetap harus ada karena adik Pangeran William tersebut merupakan anak dari pewaris tahta. Dalam hal ini, figur yang dimaksud adalah Pangeran Charles. Setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle menikah pada Mei 2018, desain mahkota ini dibuat sebagai bagian dari identitas pasangan. Logo mahkota ini sebagaimana diturunkan surat perintah kerajaan pada anak lelaki maupun perempuan pewaris tahta. Begitu bunyi pernyataan resmi kala itu. Sama dengan Pangeran William dan Kate Middleton. Logo mahkota yang digunakan Pangeran Harry dan Meghan Markle sama seperti pelengkap monogram yang dipakai Pangeran William dan Kate Middleton. Mengingat keduanya punya status sama sebagai putra pewaris tahta. Di antara detail kesepakatan antara Pangeran Harry, Meghan, dan Ratu Elizabeth II saat memutuskan mundur sebagai anggota senior kerajaan adalah menanggalkan gelar His Royal Highness atau Her Royal Highness. Seperti pasangan Sussex, Sarah Duchess of York dan mendiang Putri Diana pun tetap menggunakan logo didesain untuk mereka setelah bercerai. Walau seperti Meghan dan Pangeran Harry, mereka tak lagi menggunakan gelar Her Royal Highness. Namun ada satu kabar lagi tentang Pangeran William yang tidak mengenakan. Biografi Harry dan Meghan Markle akan dirilis, namun Pangeran William disebut tak simpatik sama sekali. Buku biografi mengenai Meghan Markle dan Pangeran Harry yang bertajuk Finding Freedom akan segera terbit pada Agustus mendatang. Penulis buku itu mengatakan keduanya ingin digambarkan detail dalam buku tersebut. Namun biografi itu justru membuat para pembantu kerajaan Inggris ketakutan akan hal terburuk yang bisa terjadi pada saat buku tersebut diluncurkan ke publik. Pasalnya dalam buku diceritakan dengan rinci pergolakan hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry. Russell Mears dari ITV mengklaim bahwa para pembantu kerajaan khawatir tentang rilisan buku tersebut. Dan bagaimana buku itu akan menceritakan para anggota keluarga kerajaan. Buku ini akan terbit dengan diberi judul Finding Freedom. Itu adalah biografi tidak resmi Harry dan Meghan. Dan para pembantu kerajaan cukup khawatir tentang tulisan seperti apa yang akan menceritakan Pangeran William. Dia disebut tidak simpatik dan tidak berperasaan dalam buku itu, kata Mears dikutip dari Daily Express. Menurut Mears, para pembantu kerajaan telah bertemu untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
Ada yang mengatakan bahwa itu bisa mengulang momen Diana dari wawancara Panorama 95 yang kita semua ingat ketika dia berbicara tentang 3 orang dalam hubungan itu, katanya. Dua penulis buku biografi itu dinilai punya banyak sumber dalam menyusun membuat tulisan. Mears mengatakan ada lebih dari 100 orang yang diwawancara untuk menyusun cerita tentang para anggota kerajaan. Itu bisa menjadi hal yang sangat positif bagi Harry dan Meghan, tetapi mungkin menggambarkan anggota keluarga kerajaan lainnya dengan sangat buruk, katanya.